Selamat datang kembali sahabat dan terima kasih sudah setia mengikuti channel saya. Pulau Bali memang kental akan budayanya, salah satunya dengan cerita-cerita bersejarah yang tidak luput dengan cerita mistis. Namun kali ini saya akan memberikan informasi tentang sejarah dari Candi Gunung Kawi di mana sangat erat kaitannya dengan raja-raja di Bali pada masa dinasti Udayana. Situs bersejarah bernama Candi Tebing Gunung Kawi ini termasuk dalam wilayah Banjar Penaka, Desa Tampak Siring, Kecamatan Tampak Siring, Gianyar. Terdapat 10 candi yang dipahat pada dinding tebing batu pasir. Berdasarkan dari sejarah 17 gunung berapi di Bali bahwa candi ini dipahat langsung dari sisa tumpahan abu vulkanik yang sudah mendingin dan mengeras dari luapan Gunung Purba Supervolcano Batur yang terjadi kira-kira 20.150 tahun yang lalu. Yang dalam nama ilmiahnya disebut Gunung Kawi Ignimbrita. Situs purbakala ini dibangun kira-kira abad ke-11 Masehi pada masa pemerintahan Raja Udayana hingga pemerintahan anak Wungsu. Pembangunan candi ini diperkirakan dimulai pada masa pemerintahan Raja Sri Haji Paduka Dharmawangsa Marakata Pangkajas Tanatunggadewa kurun waktu 944 sampai 948 Saka atau 1025 sampai 1049 Masehi dan berakhir pada pemerintahan Raja Anak Wungsu kurun waktu 971 sampai 999 Saka atau 1049 sampai 1080 Masehi. Raja Udayana merupakan salah satu raja terkenal di Bali yang berasal dari dinasti Warmadewa. Melalui pernikahannya dengan seorang putri dari Jawa yang bernama Gunapriya Dharmapatni, ia memiliki anak Erlangga dan anak Wungsu. Setelah dewasa, Erlangga kemudian menjadi raja di Jawa Timur, sementara anak Wungsu memerintah di Bali. Pada masa inilah diperkirakan Candi Tebing Kawi dibangun. Salah satu bukti arkeologis untuk menguatkan asumsi tersebut adalah tulisan di atas pintu semu yang menggunakan huruf Kediri yang berbunyi, Haji Lumah Ing Jalu, yang bermakna sang raja yang disemayamkan di Jalu. Raja yang dimaksud adalah Raja Udayana. Sedangkan kata Jalu yang merupakan sebutan untuk taji atau senjata pada ayam jantan, dapat diasosiasikan juga sebagai keris atau pakerisan. Nama Sungai Pakerisan atau Tukat Pakerisan inilah yang kini dikenal sebagai nama sungai yang membelah dua tebing Candi Kawi tersebut. Dalam prasasti Tengkulak yang berangka tahun 945 Saka atau 1023 Masehi, terdapat keterangan di tepi Sungai Pakerisan terdapat sebuah kompleks pertapaan atau kahyangan bernama Amarawati. Para arkeolog berpendapat, Amarawati mengacu pada kawasan tempat Candi Tebing Gunung Kawi ini berada. Versi lain dari cerita rakyat setempat menyebutkan bahwa Candi Tebing Kawi dibuat oleh orang sakti yang bernama Kebo Iwa. Dengan kesaktiannya, konon Kebo Iwa mematahkan kukunya yang tajam dan kuat pada dinding batu cadas di Tukat Pakerisan itu. Dinding batu cadas tersebut seolah dipahat dengan halus dan baik, sehingga membentuk gugusan dinding candi yang indah. Pekerjaan yang seharusnya dikerjakan orang banyak dengan waktu yang relatif lama itu, konon mampu diselesaikan oleh Kebo Iwa selama semalam. Secara tata letak, ke-10 candi tersebar di 3 titik. 5 diantaranya berada di sisi timur Sungai Tukat Pakerisan, sementara sisanya tersebar di 2 titik di sisi barat sungai. 5 candi yang berada di sisi timur sungai dianggap sebagai bagian utama dari kompleks Candi Tebing Gunung Kawi. Di antara ke-10 candi di kawasan ini, diperkirakan bangunan pertama yang dibangun adalah candi yang posisinya paling utara dari rangkaian 5 candi di timur sungai. Keseluruhan kompleks candi ini difungsikan sebagai pura, sarana peribadatan keluarga kerajaan oleh Raja Anak Wungsu. Dari beberapa referensi sejarah pada zaman tersebut, keberadaan candi ini dapat dikaitkan dengan sosok Empu Kuturan. Empu Kuturan adalah utusan Raja Airlangga untuk adiknya, Raja Anak Wungsu. Di kemudian hari, Empu Kuturan diangkat menjadi penasihat utama raja dan memiliki peran penting dalam perkembangan kerajaan berdahulu. Demikian sejarah Candi Tebing Gunung Kawi. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.